Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman merakit sebuah power inverter dari DC ke AC 220 volt. Dan saya sudah menyiapkan kitnya merek Platinum tipe DMS 150. Ini saya beli harganya 85.000 dan saya juga sudah menyiapkan trafo CT 10 ampere dan nanti saya rencananya menggunakan aki 24 volt. Dan juga sudah saya siapkan di sini stop kontak dan juga kabel-kabel. Sebelumnya kita buka dulu. Trafo ini saya belinya 125.000. Beberapa hari yang lalu ada pemadaman listrik dari PLN sehingga terjadilah 3G, gelap, gerah, nggak bisa wifi-an. Jadi tujuan saya merakit power inverter ini adalah misalnya ada pemadaman lagi, paling tidak saya masih bisa menyalakan satu lampu, satu kipas angin, dan satu router wifi, yang mana ketiga-tiganya ini ada di dalam kamar saya. Jadi tidak untuk menyalakan alat elektronik yang lain, misalnya mesin cuci, rice cooker, kulkas, apalagi bor, dan lain sebagainya. Saya memasang kabel pada modul menggunakan solder dan timah. Usahakan semua serabut kabel terkena timah agar merekat kuat. Panjang kabel yang dipasang jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Disesuaikan dengan jarak antara modul dengan trafo. Perlu diperhatikan juga ketika menyolder, antara pin satu dengan pin lainnya jangan sampai gandeng supaya tidak terjadi korsleting. Ini hasil solderannya. Untuk CT saya kasih kabel warna hitam dan untuk 24 volt saya beri kabel warna merah. CT pada modul nanti akan saya hubungkan ke CT pada trafo, dan untuk 24 volt pada modul akan saya hubungkan ke 24 volt pada trafo. 24 volt modul dihubungkan ke 24 volt trafo. Usahakan menggunakan kabel dengan ukuran yang agak besar supaya lebih tahan panas dan arusnya juga lebih bagus. Sekarang CT modul dihubungkan ke CT pada trafo. Di bawah LED indikator itu ada switch on off. Kalau dalam penggunaan ingin langsung menyala, maka dua pin ini harus disambung atau dijumper. Tapi kalau ingin bisa mati nyala, maka harus dipasang saklar. Saya menggunakan saklar supaya lebih aman dalam penggunaannya. Dan saklar ini harganya sangat murah, cuma Rp1.500. Kabel saklar saya pasang di pin switch on off. Ini untuk positif aki dan ini untuk negatif aki. Saya akan menggunakan alat ini untuk mudah diingat. Untuk yang positif saya beri tanda warna silver, tapi waktu menyambung tadi saya lupa mana yang positif kabelnya. Untuk itu saya tes dulu.
warna biru tidak bergerak, warna coklat bergerak, berarti untuk yang positif adalah kabel yang warna coklat. Kabel yang akan mengarah ke aki saya pasang sesuai negatif positifnya. Setelah pemasangan kabel-kabel input sudah selesai, baik pada modul maupun pada trafo, sekarang trafo akan saya sekrup ke papan supaya trafo tidak gerak-gerak lagi. Saya menggunakan double tip untuk merekatkan modul pada papan supaya tidak gerak-gerak juga. Setelah diberi double tip, modul direkatkan pada papan dengan sedikit ditekan-tekan agar merekat kuat. Saklar saya letakkan di bawah modul. Tadi sudah saya lihat ada jarak antara kabel saklar dengan papan PCB, jadi saya tidak takut konslet. Dan kebetulan di kanan kiri saklar itu ada lubang, jadi saya manfaatkan memasukkan paku di situ supaya lebih kuat lagi. Stop kontak juga saya beri double tip untuk direkatkan pada papan supaya tidak mudah gerak. Untuk outputnya ada dua kabel, yang satu kita hubungkan ke 0 dan yang satu kita hubungkan ke 220. Untuk outputnya ini arus AC atau arus bolak-balik, jadi untuk pemasangan kabel kita tidak usah takut terbalik. Ini rangkaian sudah jadi, misal nanti dalam pemakaian heatsinknya ini panas, maka akan saya tambahkan kipas 12 volt bekas komputer. Tapi jika tidak panas, tidak perlu tambahan kipas. Untuk aki, saya akan memanfaatkan aki yang ada di sepeda listrik ini, yang mana sudah saya rangkai sekitar 1 tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya sepeda ini bisa lihat pada video yang linknya akan saya sertakan pada deskripsi. Sepeda listrik ini menggunakan aki merek Cilwe 12 volt 12 Ah dan ada 2 buah. Ada 2 buah saya rangkai secara seri sehingga menghasilkan 24 volt 24 ampere hour. Untuk cek voltase bisa kita nyalakan kontaknya ini. Di situ voltase tampil 25,3 volt. Artinya aki masih dalam kondisi yang bagus. Ini kabel yang akan saya gunakan. Yang satu untuk ke aki, yang satu untuk ke modul. Yang mana untuk positifnya saya beri tanda silver. Salah satu ujungnya sudah saya hubungkan ke aki sepeda listrik. Dan untuk yang ujung satunya lagi ke modul. Seperti ini. Bisa dilihat lampu indikator sudah menyala. Sekarang kita coba menyalakan wifi dulu. Wifi menyala.
Untuk selanjutnya lampu. Dan yang terakhir kipas angin. Bisa dilihat ketiga alat elektronik bisa menyala bersamaan. Sekarang saya coba untuk ngecas HP. Korbankan salah satu. Bisa dilihat lampu indikator menyala. Ada tanda petir, pertanda bahwa pengisian sedang berlangsung. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ketahanan aki sepeda listrik ini 12 volt 12 ampere hour, yang mana ada 2 buah dan dirangkai secara seri sehingga menghasilkan 24 volt 24 ampere hour. Itu kalau digunakan untuk satu lampu, satu kipas angin, dan satu wifi, itu tahan untuk berapa jam. Untuk itu perlu kita lihat dulu konsumsi daya dari masing-masing alat elektronik tersebut. Yang pertama, lampu. Kita lihat di situ tertulis 18 watt. Kemudian kipas angin ini kita lihat di situ 22 watt. Dan untuk wifi 12 volt 1,5 ampere. Untuk mengetahui aki bertahan berapa jam, itu kita harus hitung dulu berapa daya yang kita miliki dan berapa beban yang kita gunakan. Sekarang saya hitung dulu dayanya. Untuk menghitung daya, rumusnya ampere dikali volt. Aki saya tadi 12 ampere, ada 2 biji, berarti 24 ampere. 12 volt kali 2 biji 24 volt. 24 kali 24 576 watt. Ingat bahwa aki tidak bisa digunakan 100%, maksimal 70 sampai 80%. Jadi kita hitung 576 dikali 80% atau 80/100, hasilnya 460, sekian, tapi saya bulatkan 460. Jadi daya yang saya miliki adalah 460. Sekarang kita hitung beban. Beban yang tadi saya gunakan yaitu lampu, kemudian kipas angin, dan juga wifi. Lampu tadi 18 watt, kipas angin 22 watt, dan wifi di adaptor tadi tertulis 12 volt kali 1,5 ampere. Jadi hasilnya 18 watt. 8 tambah 2 10, 18, nyimpen 1, 58. Jadi beban yang saya gunakan adalah 58 watt. Sekarang akan kita hitung aki tahan berapa jam. Caranya, daya yang saya miliki dibagi beban yang saya gunakan. 460 dibagi 58. Hasilnya 7,9 sekian. Saya bulatkan 8 jam. Atau kemungkinan buruknya sekitar 5 atau 6 jam. Ini adalah hitung-hitungan secara teori, namun untuk kenyataannya bisa saja berubah karena banyak faktor yang mempengaruhi. Demikian video saya berbagi pengalaman merakit sebuah power inverter dari DC ke AC 220 volt. Dengan kesimpulan, aki 24 volt 24 ampere hour
digunakan untuk menyalakan satu lampu, satu kipas angin, dan satu wifi. Tahan sekitar 7 sampai 8 jam dan kemungkinan buruknya sekitar 5 atau 6 jam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum dan sampai ketemu pada video berikutnya.